Waalaikumsalam Jadi, Waalaikumsalam. saya coba karena waktunya juga memang nggak ada lagi. Jadi saya coba akan menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan untuk ujian ya. Jadi tolong dicatat aja oleh Bapak dan Ibu karena memang saya tidak akan menyampaikan lagi 2 kali ya. Jadi ini kisi-kisi yang akan dikeluarkan nanti di final exam ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi yang pertama soalnya itu ada 7 Bapak Ibu, semuanya relatif mudah ya karena memang soal yang ringan sebetulnya Bapak Ibu kalau misalkan baca dari berbagai slide saya sebetulnya harusnya sih Bapak Ibu juga paham ya, dipahami. Jadi yang pertama adalah nanti saya akan keluarkan kasus, studi kasus dan kemudian Bapak Ibu baca nanti dari studi kasus tersebut dan pertanyaan yang muncul adalah berkaitan dengan peranan daripada kegiatan operasi, strategi proses manajemen ya Bapak Ibu. Jadi di dalam studi kasus tadi nanti Bapak Ibu baca pelan-pelan dan kemudian muncul pertanyaannya itu adalah apa sih sebetulnya peranan operation strategi proses manajemen ya. Nah itu ada pertanyaan yang muncul. Jadi nanti Bapak Ibu dibaca saja kasusnya dan kemudian tentunya bisa jawab harusnya ya. Karena ujian ini kan ujian sifatnya adalah open book, jadi Bapak Ibu juga bisa dengan membuka catatan tentunya ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan proses kegiatan proses strategi operasi manajemen ya. Jadi Bapak Ibu kaitannya dengan untuk bisa mengintegrasikan sebuah kegiatan operasi itu tentunya diperlukan sebuah pemahaman dari berbagai departemen atau juga fungsi area yang ada dalam organisasi. Nah, apa saja yang memang ada di dalam kegiatan organisasi tentunya banyak ya. Nah, tetapi yang pernah saya jabarkan di awal bahwa kegiatan operasi ini tentunya akan ditunjang oleh berbagai area ya, atau juga departemen atau juga divisi ya. Hanya yang paling penting di sini adalah 4 bidang area ya. Bidang apa saja? Bidang kegiatan operasi, bidang marketing, bidang keuangan, dan bidang juga berkaitan dengan sumber daya ya. Nah, bagaimana proses pengintegrasiannya dari perbedaan-perbedaan keempat area tadi atau juga fungsi yang ada dalam organisasi yang tadi dikatakan 4 fungsi itu adalah merupakan bagian daripada pilar yang sangat penting ya, meskipun sebetulnya bahwa pilar-pilar tersebut memang tidak akan tidak akan bisa berhasil juga ya, dan tentunya pengembangan dari pilar-pilar itu sebetulnya kalau Bapak Ibu lihat dalam organisasinya Bapak dan Ibu sudah pasti banyak ya. Misalnya contohnya kegiatan operasi bukan hanya kegiatan operasi itu tentunya meliputi bagian maintenance, bagian logistik, bagian supply chain, logistik itu ada juga kegiatan yang berhubungan dengan tata letak, berhubungan dengan kualitas ya kan, berhubungan dengan kaitannya dengan tipe-tipe strategi yang memang harus dilakukan oleh organisasi ya. Nah, oleh karena itu di sini saya tadi katakan bahwa 4 pilar tadi adalah merupakan pilar yang inti, tetapi di dalam pengembangannya tentunya banyak sekali ya untuk bisa mendukung keberhasilan daripada kegiatan organisasi tersebut. Nah, salah satunya tadi adalah pilar operasi tadi. Nah, kegiatan operasi saya pernah sampaikan bahwa tidak akan bisa berhasil karena kegiatan operasi itu tentunya akan dibawa kemanapun juga akan berhubungan dengan bagaimana si organisasi tersebut bisa menghasilkan sebuah karya atau juga produk. Nah, tetapi intinya Bapak Ibu kan paham bahwa untuk bisa menghasilkan sebuah produk itu
tidak akan mungkin berhasil manakala ketiga pilar tadi juga tidak mendukung ya, kegiatan, keuangan, ada kegiatannya SDM, ada kegiatannya marketing, dan ada kegiatannya, yang lain juga ya kalau memang itu adalah, perpecahan dari kegiatan pilar-pilar tadi gitu. Nah tadi Bapak Ibu saya sampaikan, pertanyaan yang kedua itu adalah bagaimana, pengintegrasian antara perbedaan-perbedaan fungsi yang ada dalam organisasi tersebut. Dan tentunya Bapak Ibu perlu gambarkan ya, seperti apa. Nah itu adalah, pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang ketiga itu adalah berhubungan dengan, improvement ya. Jadi, organisasi itu Bapak Ibu tidak akan bisa, berhasil manakala memang tidak ada satu keinginan untuk bisa meningkatkan, aktivitasnya dalam organisasi. Oleh karena itu, organisasi itu harus didorong untuk bisa melakukan, peningkatan ya. Peningkatan artinya adalah improvement ya, karena kalau kita bicara mengenai improvement, kita bicara, mengistilahkan adalah, meningkat ya, atau juga kaitannya dengan, perbaikan yang berkelanjutan. Nah, dalam hal ini, tentunya, kegiatan operasi ini perlu dilakukan ya, dijalankan dengan baik agar supaya, peningkatan yang berkelanjutan ini bisa berhasil. Nah, kira-kira, apa yang perlu dilakukan ya agar supaya organisasi ini bisa, berhasil, sehingga bisa memiliki satu nilai, daya saing yang baik bagi organisasi nanti ke depannya. Itu ada pertanyaan yang ketiga. Nah, yang keempat adalah Bapak Ibu baca tentang, proyek ya. Jadi proyek itu, kaitannya dengan bagaimana si organisasi ini bisa, bisa berhasil di dalam pengelolaan sebuah proyek. Nah, keberhasilan sebuah proyek itu tentunya akan ditunjang oleh tim, salah satunya. Keberhasilannya pun juga ditunjang oleh adanya, sponsorship, oleh adanya, komite bisa juga, oleh adanya, keahlian daripada project manager. Keberhasilan project bisa juga adalah, kompetensi yang memang dimiliki oleh seorang project manager itu juga bisa. Ya, dan keberhasilan project juga, dikatakan berhasil itu adalah manakala, project itu bisa tepat waktu, ya. Makanya kan ada di dalam, teorinya project itu ada, 3 kuadran tadi, apa saja yang kaitannya dengan within the, time, within the budget, ya, dan kemudian within, quality ya. Oleh karena itu, eee, kaitannya dengan project itu bisa berhasil manakala ditunjang oleh adanya, waktu yang memang, kesempurnaan waktu, kesempurnaan daripada, budget yang diinginkan oleh si perusahaan, dan kemudian juga berkaitan dengan, kualitas ya. Jadi ada waktu, ada, anggaran yang memang disesuaikan, dan kemudian juga, kualitas ya. Ada juga yang memasukkan, komunikasi juga merupakan bagian yang terpenting ya, karena proyek ini bisa berhasil manakala, seorang manajer proyek ini bisa mengkomunikasikan, aktivitas-aktivitasnya dengan baik kepada, anggotanya dalam hal ini ya. Dan kemudian ada juga yang memasukkan berbagai pendekatan, adalah keberhasilan si project ini bisa juga, project itu bisa berhasil dikarenakan memang skopnya, lingkupnya juga sesuai ya. Jadi oleh karena itu banyak sekali, pandangan-pandangan yang berkaitan dengan project atau keberhasilan di dalam penanganan sebuah project itu tentunya, berkaitan dengan, waktu, berkaitan dengan biaya, berkaitan dengan komunikasi, ada juga berkaitan juga dengan lingkup yang memang sesuai, dan kemudian juga ada juga berkaitan dengan kualitas ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu tolong nanti, definisikan mengenai, aktivitas utama dalam sebuah project itu apa ya, dan kemudian juga bagaimana, keberhasilan di dalam mengatur sebuah proyek itu seperti apa ya. Makanya tadi saya jelaskan bahwa
keberhasilan sebuah proyek itu di dalam mengatur sebuah proyek itu adalah dikarenakan memang project manajernya atau manajer proyek itu berhasil di dalam menangani sebuah kegiatan itu sesuai dengan lingkup kerjanya, kemudian juga berkaitan dengan biaya yang memang sesuai, karena di sini biasanya adalah biaya atau juga budget ini tentunya akan terbatas ya. Oleh karena itu bagaimana si seorang manajer proyek itu bisa mengalokasikan atau bisa memaksimalkan biaya yang memang diberikan oleh pimpinan puncak atau juga dalam hal ini adalah owner kepada si project manager ya. Dan kemudian project manager tentunya akan mengelola kegiatan itu sendiri sesuai dengan budget yang diinginkan oleh owner, dan kemudian bisa diintegrasikan kepada kepada pelaksana di lapangan ya. Dan kemudian kaitannya dengan komunikasi yang bagus itu merupakan bagian daripada keberhasilan sebuah proyek. Karena dalam sebuah proyek kita tahu bahwa banyak sekali anggota, banyak juga tim-tim yang ikut bergabung di dalam mensukseskan sebuah proyek. Oleh karena itu di sini ada seorang manajer proyek perlu mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan yang ada dalam sebuah proyek tersebut kepada pihak-pihak yang ada di dalam sebuah proyek itu sendiri ya. Makanya komunikasi itu penting gitu. Nah, kemudian di samping itu juga tadi saya katakan bahwa keberhasilan proyek itu diuji dari kualitas ya. Jadi kalau misalkan kualitasnya bagus, ya berarti kan PM-nya sendiri dapat mengelola proyek itu dengan bagus ya. Nah, kemudian ada juga waktu tadi ya, waktunya misalkan 1 tahun ya 1 tahun, waktunya 6 bulan ya 6 bulan. Nah, jadi itu adalah kaitannya dengan keberhasilan sebuah proyek. Jadi Bapak Ibu tadi saya sampaikan bahwa pertanyaan yang keempat itu berkaitan dengan proyek. Pertanyaan yang kelima nanti berkaitan dengan eh, improvement juga ya. Jadi apa saja pendekatan yang harus dipakai di dalam meningkatkan kegiatan operasi atau meningkatkan operasi ya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu baca dalam slide saya yang berhubungan dengan improvement ya. Jadi tadi saya sudah upload dua pertemuan Six Sigma, dan kemudian Six Sigma yang kelanjutan daripada Six Sigma dan kaitannya dengan improvement ya. Jadi kaitannya dengan improvement itu peningkatan yang berkelanjutan tadi, atau juga berkaitan dengan bagaimana si organisasi ini bisa berlanjut dengan aktivitas yang ada di dalam organisasi itu sendiri, perangkat-perangkatnya apa, dan kemudian juga bagaimana upayanya dia bisa meningkatkan kegiatan operasi ya, yang tentunya dengan menggunakan berbagai hal atau juga strategi-strategi yang harus dipakai oleh si perusahaan itu sendiri ya. Jadi makanya di situ di dalam improvement tadi atau di dalam menjalankan sebuah kegiatan yang mengarah kepada keberlanjutan, biasanya ada hal-hal yang memang si perusahaan ini mesti lakukan ya. Salah satunya adalah dengan terobosan-terobosan yang seyogianya harus dilakukan oleh si perusahaan gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa baca di dalam slide saya di situ, ada yang berhubungan dengan breakthrough, terobosan-terobosan, dan ada yang berhubungan dengan kaitannya dengan incremental. Jadi dua-duanya adalah merupakan bagian daripada improvement. Tapi yang satu adalah secara radikal si organisasi harus bisa melakukan upaya yang sesegera mungkin. Ada juga yang kaitannya dengan pendekatan operasi itu biasanya dengan incremental ya. Jadi dua-duanya sebetulnya bisa dipakai, incremental dan breakthrough. Ya kalau breakthrough lebih ke radikal, kalau misalnya incremental lebih kepada slow respon dalam hal ini ya. Tetapi di sini tergantung kita akan menggunakan yang strategi yang incremental atau juga yang breakthrough ya. Karena memang dua-duanya juga bisa dipakai ya. Yang satu adalah organisasi ini biasanya melakukan perbaikan itu secara pelan-pelan, yaitu maksudnya ke dalam incremental gitu. Ya, jadi ini bisa juga pasif dan proaktif ya. Kalau yang pasif ya biasanya yang strategi yang incremental ya tenang-tenang saja ya biasanya gitu. Tetapi kalau yang breakthrough tentunya adalah biasanya
dia secara cepat untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan atau juga action yang harus dilakukan oleh organisasi. Dikarenakan memang ada upaya yang mengancam ke dalam organisasi itu sendiri, makanya Breto ini lebih kepada kepada radikal ya, bagaimana dia bisa menjalankan sebuah kegiatan itu secara cepat, karena memang ada satu ancaman-ancaman yang datangnya dari pesaing-pesaing ya. Makanya biasanya ada perangkat-perangkatnya yang digunakan adalah perbaikan-perbaikannya dari sisi teknologi, dari sisi prosesnya ya, kemudian juga informasi teknologinya diperbaiki dan seterusnya gitu. Nah, itu adalah merupakan bagian upaya dari yang masuk ke dalam breakthrough tadi. Sementara kalau yang incremental itu dia lebih 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 pelan-pelan ya, tetapi di sini sama-sama ingin mencapai sebuah tujuan ya, karena memang tujuannya di situ visi misinya juga sudah jelas ya. Nah, itu adalah yang nomor 5 ya. Sementara kalau nomor 6 adalah pertanyaannya berhubungan dengan eee, peran daripada manajemen operasi strategi proses ini di dalam peningkatan berkelanjutan itu apa ya. Jadi itu Bapak Ibu tolong nanti dipelajari slide saya tentang tentang improvement ya. Jadi tadi sekali lagi bahwa kegiatan operasi itu memang strateginya seyogianya ada 2 yang incremental dan breakthrough. Nah, apa yang memang mesti dipilih oleh si perusahaan biasanya adalah organisasi ini dua-duanya pakai ya incremental dan breakthrough. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan bahwa bagaimana organisasi harus bisa memilih yang mana, ya sebetulnya kalau misalkan dilihat daripada tujuannya sebetulnya dua-duanya juga bagus ya. Karena dia memiliki sebuah strategi yang berbeda ya. Satu adalah strategi yang memang mengarah kepada terobosan-terobosan, makanya ada inovasi dan kreativitasnya dituntut di situ masuknya ke breakthrough. Sementara kalau yang incremental adalah lebih ke slow down tadi ya. Tapi dua-duanya memiliki visi dan misi. Dua-duanya juga tujuannya juga sama, ingin supaya si organisasi ini bisa berkembang atau berkesinambungan nantinya ke depan gitu ya. Jadi makanya ada yang proaktif dan ada yang pasif. Kalau yang masuk ke dalam incremental yang pasif biasanya adalah ada hal-hal yang memang lebih kepada sifatnya adalah suggest ya. Jadi mereka memberikan tanggapan-tanggapan atau juga biasanya untuk bisa melakukan perubahan-perubahan itu biasanya mereka bertanya terlebih dahulu ya, perlu nggak dilakukan perbaikan, perlu nggak begini, perlu nggak begitu gitu. Dia lebih ke suggest ya, jadi skemanya. Kalau yang breakthrough yang memang ke pasif biasanya adalah lebih kepada pemahaman bagaimana upayanya si organisasi ini bisa bertahan ya. Makanya salah satunya adalah misalnya contohnya ada perbaiki di proses, perbaiki di sisi teknologi, itu adalah yang memang pasif. Kalau yang breakthrough yang sifatnya proaktif biasanya adalah dia langsung take action biasanya gitu. Jadi mereka lebih ke radikal kalau yang proaktif breakthrough ya. Dan kemudian kalau misalkan yang incremental yang proaktif, dia lebih kepada peningkatan dari sisi, dari sisi culture-nya biasanya diperbaiki gitu, itu yang proaktif biasanya. Ya, dan kemudian biasanya, mereka memperbaiki sisi komunikasinya, itu yang proaktif di incremental. Ya, biasanya adalah memberikan pelatihan, kemudian disekolahkan, nah itu yang incremental dan proaktif ya Bapak Ibu. Jadi memang semuanya memiliki, perbedaan, tetapi di sini tujuannya juga sama sebetulnya gitu ya. Nah, arahnya tadi saya katakan adalah, bagaimana dia bisa sustainability, organisasi, bagaimana dia bisa bertahan organisasi itu sendiri ke depan gitu. Nah, tentunya ini sangat penting bagi organisasi, tentunya agar supaya bisa bertahan nanti ke depan, berbagai hal upayanya untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Misalnya dari sisi, perbaikan dari sisi prosesnya, perbaikan dari sisi, teknologinya, ya kan, kemudian ada juga perbaikan-perbaikan yang memang mau tidak mau harus dilakukan secara cepat, secara, segera, sesegera mungkin gitu. Oleh karena itu biasanya si perusahaan ini perlu melakukan, peningkatan dalam kegiatan operasi. Nah, kegiatan,
peningkatan dalam kegiatan operasi tadi saya sampaikan bisa juga dalam hal evaluasi dari sisi biaya ya. Jadi bagaimana si perusahaan ini bisa melakukan evaluasi dari sisi kepemimpinan biaya ya. Nah, kepemimpinan biaya ini tentunya ini menjadi persoalan bagi si perusahaan manakala semua pihak yang ada dalam organisasi ini eh, tidak terlalu fokus ke dalam sebuah perbaikan biaya tadi. Oleh karena itu di sini bahwa diperlukan adanya kepemimpinan biaya yang betul-betul difokuskan bagaimana agar upayanya organisasi ini bisa mereduce biaya-biaya yang memang seharusnya tidak dilakukan ya oleh organisasi. Nah itu adalah upayanya. Nah, salah satunya sekarang kan Bapak Ibu bisa lihat upaya untuk bisa reduce cost itu adalah bagaimana dia bisa menjalankan kerjasama dengan pihak-pihak yang lain ya. Dalam hal ini adalah supply chain-nya jalan, rantai pasoknya juga jalan. Ya. Salah satunya strategi rantai pasok itu adalah upaya untuk bisa mengurangi daripada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh si perusahaan. Nah, karena kalau misalkan si perusahaan tersebut melakukan aktivitasnya, tentunya banyak investasi yang memang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Tetapi dengan mengembangkan strategi supply chain tentunya akan bisa berbeda ya nantinya gitu. Dan pertanyaan yang ketujuh itu berkaitan dengan Six Sigma Bapak Ibu ya. Jadi sebentar saya ada tamu sebentar ya. Oke, jadi pertanyaan ke-7 tadi kaitannya dengan Six Sigma Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan ke-7 itu Bapak Ibu mesti baca tentang 2 slide ya, slide yang pertama dan slide yang kedua ya. Jadi ada ada slide tentang Six Sigma, ada 2 pertemuan, jadi Bapak Ibu tolong baca. Tapi intinya adalah Bapak Ibu mesti pahami tentang konsep Six Sigma itu sendiri seperti apa dalam kaitannya untuk bisa meningkatkan bisnis ya gitu. Kemudian ada lagi yang berhubungan dengan Six Sigma itu adalah kenapa sih organisasi ini banyak yang menginginkan model ini di-adopt ya oleh si perusahaan ya, oleh organisasi. Nah, kira-kira menurut pandangan daripada Bapak Ibu kenapa demikian gitu ya. Dan kemudian apa yang menjadi jaminan keberhasilan daripada menggunakan Six Sigma ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu nanti baca tentang 2 pertemuan tentang Six Sigma, saya sudah upload dan kemudian Bapak Ibu tentunya harus bisa paham ya kaitannya dengan konsep Six Sigma ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menjelaskan mengenai perhitungannya, tetapi di sini adalah konsepnya dan kemudian kenapa banyak organisasi yang menginginkan implementasi daripada strategi Six Sigma ini atau model Six Sigma ini atau metode Six Sigma ini gitu ya. Karena kan memang di perusahaan-perusahaan manufaktur keberhasilan daripada Six Sigma ini sudah bisa teruji ya, dikarenakan fokusnya adalah pengendalian kepada proses ya. Nah, salah satu keberhasilannya di dalam implementasi Six Sigma Bapak dan Ibu adalah dengan ditunjang oleh adanya tim-tim yang bagus ya. Makanya Bapak Ibu kalau baca di dalam teorinya bahwa Six Sigma ini biasanya dibagi ke dalam beberapa level ya. Nah, level-level ini yang merupakan bagian daripada tim ya yang akan bisa mendorong penerapan daripada Six Sigma ya. Jadi ada yang dikatakan dengan level yang pertama itu adalah white belt ya. Jadi white belt ini biasanya adalah peringkat pertama di dalam Six Sigma, dalam penerapan Six Sigma
atau juga tim Six Sigma ya level pertama, karena di sini tim yang memang masuk ke dalam kategori yang white belt ini adalah biasanya adalah orang-orang yang memang pertama kali mengetahui ya tentang Six Sigma ya, makanya di sini biasanya adalah perlu adanya pelatihan-pelatihan tentang Six Sigma, dan kemudian juga apa saja sih dasar daripada Six Sigma itu sendiri ya, itu yang white belt. Sementara kalau yang kedua, level yang kedua adalah yellow belt. Ya, jadi yellow belt ini juga merupakan bagian tim daripada keberhasilan daripada penerapan Six Sigma. Tetapi di sini adalah yellow belt ini adalah tentunya apa namanya, bertindak sebagai supervisornya ya. Jadi supervisor apa namanya, dalam tim tadi adalah yellow belt biasanya. Dari yellow belt dan green belt itu biasanya adalah level yang memang dikategorikan sebagai supervisornya untuk bisa mendorong timnya atau anggotanya ini bisa menjalankan penerapan daripada metode Six Sigma gitu. Makanya dia harus dilatih juga, dan kemudian tadi pelatihannya memiliki apa namanya, jam-jam tertentu, biasanya adalah 10 sampai dengan 15 jam biasanya ya. Nah, itu adalah yang yellow belt ya. Jadi biasanya yellow belt ini adalah yang memantau biasanya tim-tim atau anggota-anggotanya untuk bisa apa namanya, membantu di dalam implementasi atau penerapan daripada Six Sigma tadi. Nah, kemudian level yang ketiga adalah green belt ya. Jadi green belt ini biasanya eh, pertengahan ya biasanya. Jadi biasanya eh, apa master black belt ini sangat menggantungkan keberhasilannya ini kepada green belt. Karena green belt ini biasanya adalah yang sudah teruji biasanya. Mereka sudah bisa berhasil dikarenakan sudah menangani beberapa proyek-proyek tertentu biasanya. Nah, biasanya green belt ini bertindak sebagai MR lah. Jadi MR ini adalah manajer representatif biasanya, yang day to day-nya dia bisa mengerjakan ya aktivitas-aktivitas yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Ya terutama untuk bisa berhasil di dalam penerapan apa Six Sigma tadi gitu. Nah, biasanya orang-orang ini ada orang yang dipilih oleh Master Black Belt biasanya, dikarenakan mereka atau juga orang ini adalah orang yang memang kompeten di bidangnya ya gitu. Nah, kemudian ada lagi apa namanya, Black Belt. Ya tadi saya katakan Black Belt ini tingkatannya lebih tinggi daripada Green Belt ya. Jadi Black Belt biasanya kalau di dalam karate itu biasanya adalah yang sudah memiliki tingkat pengetahuan yang sangat tinggi biasanya gitu ya, di dalam bela diri karate biasanya. Nah, makanya black belt ini biasanya orang yang betul-betul mendedikasikannya full time kepada organisasi gitu. Nah, biasanya kandidat daripada black belt ini yang harus betul-betul diuji dan kemudian harus lulus ujian-ujiannya gitu ya biasanya. Ya biasanya mereka sudah diuji dengan penanganan daripada proyek-proyek tertentu di dalam sebuah aktivitas organisasi ya. Makanya dikatakan black belt ya, ke black belt itu biasanya betul-betul dia full time dan betul-betul dedikasikan hidupnya itu memang buat perusahaan biasanya gitu. Nah, biasanya mereka diuji dengan berbagai kasus-kasus yang ada gitu. Nah, kemudian ada lagi Bapak dan Ibu, ada lagi Master Black Belt ya. Kalau Master Black Belt itu lebih tinggi lagi dari Black Belt ya. Tentunya dia merupakan orang yang betul-betul sangat mempunyai kompetensi, dan biasanya juga tadi saya katakan kalau Black Belt saja dia sudah dikatakan orang kepercayaan organisasi, apalagi Master Black Belt ya. Jadi Master Black Belt itu biasanya orang yang sudah betul-betul berhasil banyak menangani persoalan-persoalan biasanya, dan setidak-tidaknya biasanya proyek-proyeknya proyek yang skalanya skala besar biasanya. Makanya Master Black Belt gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah Six Sigma Champion. Jadi Bapak Ibu tolong dibaca kaitannya dengan pemahaman tentang Six Sigma ya Bapak dan Ibu ya gitu. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi
saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul exactly ya Bapak Ibu, exactly the same ya, apa yang memang saya sampaikan malam ini. Dan kemudian sepertinya Bapak Ibu harus bagus nilainya ya, karena kalau memang tidak bagus, ini betul-betul saya sudah sampaikan apa yang nanti akan dikeluarkan pada saat ujian. Hanya tadi berkaitan dengan kasus, saya tidak sampaikan kasusnya apa, tetapi intinya pertanyaannya sudah Bapak Ibu juga pahami ya, berkaitan dengan peranan daripada strategi operasi proses manajemen ya Bapak dan Ibu. Ya, sementara kalau yang lain-lainnya itu Bapak Ibu memahami pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan tadi, saya pikir itu pastilah Bapak Ibu bisa gitu. Ya, begitu Bapak Ibu ya, Sally, apa yang memang saya sampaikan di malam ini berkaitan dengan kisi-kisi daripada ujian yang Bapak Ibu sebentar lagi akan memasuki minggu examination ya Bapak dan Ibu gitu. Nah, saya rencananya membuka peluang untuk bisa melakukan perbaikan pada saat nanti Bapak Ibu sudah ujian. Ya, seperti tadi ada pertanyaan yang sampai kepada saya mengenai tugas saya bagaimana Pak, TB1, TB2, kemudian presentasi saya bagaimana gitu ya. Jadi sebetulnya rekapannya itu adalah hasilnya nanti setelah Bapak Ibu ujian dan kemudian bisa nanti terlihat Bapak Ibu apakah memang nilainya baik ataupun tidak gitu ya. Dari TB1 dan kemudian juga TB2 termasuk juga dengan hasil ujian ya, begitu Bapak Ibu ya. Termasuk juga presentasi juga ada merupakan bagian penilaiannya dari saya gitu. Nah, kesempatan itu nanti Bapak Ibu akan saya sampaikan, tergantung Bapak Ibu apakah mau diambil kesempatannya untuk melakukan perbaikan, kalaupun tidak juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi itu, tapi kewajiban saya untuk menyampaikan, ini nilainya seperti ini gitu, kondisinya mengkhawatirkan untuk lulus, mengkhawatirkan untuk tidak lulus, bisa aja seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya, tapi saya nanti akan sampaikan ya, hal-hal yang memang Bapak Ibu perlu melakukan perbaikan, kalau misalkan enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya, ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Ada Prof, saya Andreas Ya, Prof. ya Andreas. Nanti untuk soalnya esai semua berarti ya? Ya, esai semua, tidak ada sih hitungan sebetulnya ada di project ya Pak Andreas, di nomor 4 tadi yang saya sampaikan. Ya, hitungannya sebetulnya nggak terlalu sulit lah di project, tapi itu kaitannya dengan aktivitas daripada sebuah proyek itu sendiri. Nah, jadi paling juga nanti yang hitungannya yang keluar itu CPM lah, jaringan lah ya. Jadi itu membuat jaringan itu saja sebetulnya, tidak ada hitungan yang menggunakan PERT, itu enggak lah. Jadi lebih kepada bagaimana Bapak Ibu bisa membuat jaringan ya, jaringan sebuah proyek gitu. Gitu aja sih sebetulnya. Ya, nanti soalnya pun juga tidak terlalu sulit untuk yang proyek itu ya. Jadi Pak Andre, hitungannya itu menurut versi saya sih sebetulnya itu tidak hitungan, karena kaitannya dengan teori sebetulnya jaringan sih, jaringan proyek. Jadi sebetulnya itu tidak ada hitung-menghitung sih sebetulnya gitu. Itu Pak Andre. Oke, Prof. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Totalnya berapa Prof ya? Ya, kenapa Pak Rizal? Total itunya soalnya berapa Prof? Soalnya ada 7 tadi kan udah sampaikan 7, ada 7 soal. Ya. Baik, Mas. Ada lagi, Sally? Kalau saya sih cukup jelas, Pak. Oke, jelas ya? Jelas banget. Oke, jadi nanti Bapak Ibu seharusnya bisa lah nanti ya. Karena mungkin tadi ya nomor 4 tadi pertanyaan Pak Andre kaitannya dengan proyek,
sebetulnya itu bukan hitungan, jadi tinggal hanya membuat jaringan saja sebetulnya. Jadi kalau Bapak Ibu pahami teorinya, sebetulnya membuat jaringan sebuah proyek tentunya itu sangat mudah sekali ya, berkaitan dengan aktivitas yang akan dihasilkan yang akan diselesaikan oleh oleh proyek itu sendiri. Nah, tinggal Bapak Ibu buat buat jaringannya dari aktivitas-aktivitas yang ada gitu. Itu saja sebetulnya sih gitu. Ada lagi yang lain? Oke ya, saya pikir Shelly, saya mengakhiri saja beberapa tadi kisi-kisi, tapi tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu juga ingin bertanya, silakan bisa juga nanti japri saya juga, dan kemudian juga kalau misalkan memang ada seyogianya misalnya materi yang Bapak Ibu juga paham, jadi silakan juga nanti saya akan sampaikan apabila Bapak Ibu ada yang kurang paham gitu, silakan saja gitu ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari ketujuh pertanyaan tadi, ketujuh kisi-kisi tadi, kira-kira Bapak Ibu apa yang memang kurang paham nanti bisa saya sampaikan pada minggu ini ya, Bapak dan Ibu. Misalnya di hari Rabu besok, atau misalkan di hari Jumat, itu silakan ya Bapak Ibu ya. Jadi tapi tolong Bapak Ibu tolong dipahami dulu ketujuh pertanyaan tadi, kira-kira apa yang memang kurang paham, silakan Bapak Ibu sampaikan kepada saya. Kemudian saya akan tutor Bapak dan Ibu sampai Bapak Ibu betul-betul paham gitu ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas partisipasinya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga sukses nanti dalam ujian ya, karena sebentar lagi akan masuk ke dalam minggu ujian. Ya, saya akhiri saja ya. Ya, terima kasih Pak Andre, terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya ya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Rekamannya boleh di-share ya, Bu Sherly. Oke, rekamannya nanti seperti biasa saya share ya. Oke, makasih Bu Sherly. Terima kasih Bu Sherly.